Roma pasal 16 ayat 3 dan 4. Kaum wanita akan membaca ayat 3, kaum pria akan membaca ayat yang keempat. Dimulai dari kaum wanita, 3, iya. Kaum pria? Iya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu lihat di warta jemaat atau di flyer, bahwa tema perenungan kita hari ini yaitu keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita belajar bersama-sama seperti apa sih keluarga yang melayani. Apa itu pelayanan? Sekaligus kita juga melihat pada diri kita, melihat pada keluarga kita, sudahkah keluargaku melayani? Dalam artian melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu pelayanan? Apa itu melayani? Dalam bahasa Yunani, melayani itu adalah diakoneo atau pelayan meja. Yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab melayani itu bukan beban, namun sebuah kehormatan. Arti melayani yang dikonsepkan Allah melalui Alkitab sangatlah bertentangan dengan arti melayani yang dikonsepkan oleh dunia. Ya. Melayani itu adalah diakoneo, pelayan meja. Atau sering dikatakan diaken. Ya, pelayan meja, melayani bukan beban, ya, tetapi sebuah kehormatan. Saya mencoba melihat dalam dua definisi, apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang dikatakan oleh dunia, yang pada umumnya melayani. Misalkan di Alkitab dikatakan bahwa melayani itu tanpa beban, melayani itu adalah sebuah kehormatan, melayani itu tanpa menuntut balasan, itu konsep Alkitab. Tetapi berbeda dengan konsep yang lain, yang dimana mereka melayani atau pelayanan masyarakat misalnya, mereka melayani, mereka menuntut sesuatu untuk dibalaskan kepada mereka. Seberapa banyak anggota DPRD yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPRD, MPR, DPD, mencalonkan diri sebenarnya tujuannya apa? Apakah murni untuk melayani masyarakat atau ada yang lain? Coba misalkan dalam pelayanan masyarakat di Indonesia ini, misalkan Bapak Ibu, saya mencoba membayangkan. Misalnya anggota DPR, DPRD, DPD, dan semua pelayanan masyarakat yang ada tidak digaji, tidak diberikan tunjangan. Kira-kira mau nggak jadi anggota DPRD? Mau nggak jadi anggota DPD? DPR? Mikir-mikir dulu ya. Ya, mikir-mikir dulu. Memang beberapa Bapak Ibu Saudara saya temukan ada di antara anggota DPR Indonesia ini yang luar biasa, yang memberikan hati untuk rakyat Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, jika tidak digaji, jika tidak diberi tunjangan, maukah melayani masyarakat? Pada umumnya, secara umum kata melayani ini sesuatu yang dilakukan kepada orang lain karena ada sesuatu yang dia dapatkan di balik pelayanannya. Tapi berbeda dengan konsep pelayanan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Berbeda. Nanti kita lihat sebenarnya melayani Tuhan itu seperti apa. Nah, ini menjadi masalah kalau konsep pelayanan duniawi kita bawa ke dalam gereja. Nah, ini menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak menjadi masalah apabila konsep pelayanan gereja kita berlakukan di luar sana, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kenyataannya banyak gereja terpecah belah karena konsep pelayanan di luar dibawa ke dalam. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Haryanto atau seorang teolog yang menulis teologi pastoral, melayani itu artinya
meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Itu melayani. Dan ini tidak mudah. Ini hanya konsep Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pelayanan di dalam Alkitab, yang pertama teladan Yesus. Dikatakan di sana bahwa Dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan dilayani. Kalau disuruh pilih, Bapak lebih suka mana? Dilayani atau melayani? Terus terang aja lah. Ya pasti lebih suka dilayani tentunya. Tetapi Tuhan Yesus datang memberikan teladan bagi kita. Bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, Filipi 2 ayat 5-8, kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Bapak Ibu bisa baca itu di Filipi. Dia datang dari sorga turun ke dunia, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati. Merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Pelayanan adalah perintah Tuhan. Pelayanan ini adalah perintah Tuhan. Tentu kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, sesuai karunia yang bermacam-macam. Ya, jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar semangat melayani, Bapak Ibu Saudara. Saya mau melayani. Saya mau bermain keyboard. Misalkan, tapi nggak bisa bermain keyboard. Nah, itu hanya modal semangat. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Saya mau menjadi singer. Suaranya juga bagus. Itu baru mantap. Sesuai dengan karunia, melayani sesuai dengan karunia. Kalau hanya modal semangat lalu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan karunia, ini jadi batu sandungan. Ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu. Modal semangat itu tidak cukup, tetapi juga harus sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa setiap orang percaya minimal punya satu karunia. Minimal punya satu, jadi tidak ada alasan tidak melayani. Pelayanan merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa melayani? Semua orang percaya bisa melayani. Semua kita bisa mengambil bagian pelayanan di gereja ini. Bapak Ibu jangan beda-bedakan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab tidak ada pembedaan antara yang menyampaikan firman Tuhan dengan penerima tamu. Sama. Pelayanannya sama. Jadi kalau ditanya, pelayanan apa yang paling tinggi di dalam gereja ini? Semua sama, tidak ada yang lebih tinggi. Di dalam liturgi, di dalam kita menyanyi, mana lebih penting menyanyi atau dengar firman Tuhan? Sama-sama penting. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita sebagai jemaat Pukumang Pratama ini mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Nanti kita lihat di sini Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat juga dalam 1 Korintus 15 ayat 58 Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan itu tidaklah sia-sia. Melayani itu tidak sia-sia. Tadi di Nats Pembimbing dikatakan begini, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, apa? Ia akan dihormati Bapa. Ya, dihormati Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu bukan mencari popularitas. Ya. Melayani itu bukan untuk mendapat puji-pujian. Kalau Bapak Ibu memuji para pengkhotbah, ada pendeta yang Bapak Ibu senangi, favoritkan, silakan. Sah-sah saja. Tetapi tujuan para pelayan Tuhan bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat popularitas, tetapi melayani adalah sebuah ketulusan. Ya. Bahkan tadi dikatakan di dalam pastoral, teologi pastoral, bukan aku lagi, tetapi Dia. Nah, saudara, di dalam teks ini kita akan melihat ada sepasang suami istri yang bernama
Aquila dan Priscilla. Ya, di dalam teks ini. Aquila dan Priscilla ini yang pertama, mereka bekerja sebagai tukang tenda, Bapak Ibu Saudara. Ya, tukang tenda. Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla dan melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka. Tukang kemah atau tukang tenda. Jadi kebetulan Paulus ini adalah tukang tenda, juga Priscilla dan Aquila ini juga tukang tenda. Tukang tenda maksudnya apa? Membuat tenda, dijual, dan uangnya dipakai untuk mendukung pelayanan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Kenapa? Karena Paulus tidak disponsori. Tidak ada yang backup dia dalam keuangan. Makanya dalam pelayanannya dia berusaha sendiri. Kalau dalam arti teologi itu tent maker. Dia berusaha sendiri, dia bikin tenda, dia jual, lalu dia pakai uang itu untuk mendukung pelayanannya, bukan hanya dia, tapi juga bersama rekan-rekannya. Pada waktu dia pergi ke Korintus, dia bertemu dengan pasangan ini, Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini pindah ke Korintus dari Roma atau Italia, karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma pada saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau membaca secara detail tentang Aquila dan Priscilla, ada ayat-ayat yang di situ. Ada di Kisah Para Rasul 1 Korintus, ada juga di 2 Timotius. Kita belajar hari ini, keluarga yang melayani itu seperti apa? Kita melihat dalam konteks pasangan suami istri di sini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang pertama, Aquila dan Priscilla ini suami dan istri yang saling support dalam pelayanan. Mereka berdua saling mendukung pelayanan. Priscilla mendukung Aquila dan begitu juga sebaliknya. Ya. Memiliki visi yang sama. Ini penting sekali dalam pelayanan gereja. Kami para sekolah teologi, khususnya para putri yang masih yang di asrama terus sudah lulus, Bapak Ibu Saudara, suatu pergumulan ketika memilih pasangan hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Banyak yang sudah sekolah teologi bahkan sudah sampai S2, S3 menikah dengan bukan orang yang sekolah teologi. Akhirnya apa? Yang putri tadi ini sudah belajar sekolah teologi, sudah dibentuk. Karena dia menikah dengan orang yang berbeda visi, maka tidak ada lagi pelayanan. Bahkan suaminya bilang, gak usah pelayanan lagi. Suaminya pengusaha, saya sudah punya uang banyak, udah ini aja. Kamu jadi ibu rumah tangga aja, gak usah pelayanan. Bapak Ibu, bagi kami para sekolah hamba Tuhan, itu merupakan suatu kekhawatiran. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, pendeta harus menikah dengan pendeta. Yang sekolah teologi harus menikah dengan orang yang sekolah teologi. Bukan itu yang saya maksudkan. Ya. Tetapi dalam hal ini, kalau misalnya putri ini sudah belajar sekolah teologi, lalu dia menikah dengan orang yang bukan sekolah teologi, suaminya support nggak pelayanan dia? Mau nggak dia dukung istrinya untuk tetap melayani Tuhan? Atau mau nggak dia ikut melayani juga? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya memiliki pasangan hidup yang sepadan, dikatakan oleh Paulus. Sepadan. Memiliki iman yang sama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat penting. Ya, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi, kadang-kadang saya melihat, ada suami yang pengen banget pelayanan. Istrinya bilang, jangan. Kamu terlalu buang-buang waktu di gereja. Istri pengen banget pelayanan, suami bilang jangan. Ya. Nanti kalau kamu ikut jadi penatua, terlalu banyak waktumu di gereja. Gak usah pelayanan. Nanti kalau pelayanan, yang ada kamu malah berkorban, kamu gak mendapatkan apa-apa. Ini kalau suami istri tidak kompak, walaupun salah satu pengen sekali pelayanan, maka tidak bisa melayani. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Priscilla tidak mendukung Aquila dalam pelayanan, maka ini tidak akan, mungkin nama mereka tidak disebutkan oleh Paulus di sini.
Tetapi karena mereka memiliki visi yang sama dalam melayani Tuhan, maka kalau kita lihat nanti luar biasa apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pastikan dulu. Inilah mengapa anak-anak muda yang belum menikah, carilah pasangan hidup yang sepadan. Bukan hanya sekedar gantengnya aja, ganteng banyak sekarang. Bisa dioperasi kok, murah lagi sekarang. Cantik juga, bisa dioperasi. Hidung yang kurang mancung itu bisa mancung. Bisa. Tetapi mencari pasangan hidup yang sepadan, yang bisa support kita, itu gak mudah. Kalau dalam bahasa psikologinya itu support system. Saling support. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pelayanan. Ya. Jadi kalau cari pasangan hidup hanya sekedar cantik dan ganteng saja, saya rasa itu hanya sekian persen sebenarnya. Bukan itu yang menentukan kebahagiaan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahulah. Lebih banyak pengalaman. Bahwa pada akhirnya bukan kecantikan yang kita bangga-banggakan. Bukan kegantengan suami kita yang kita bangga-banggakan. Tetapi karena suami kita memiliki hati yang setia, hati yang lemah lembut, hati yang luar biasa melayani Tuhan. Ingat itu anak-anak muda yang ada di tempat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang mereka lakukan dalam melayani Tuhan. Yang pertama, mereka mendukung pelayanan hamba Tuhan. Ketika Paulus datang ke Korintus, Aquila dan Priscilla menerima dia dan teman-temannya. Maka yang pertama dalam dukungan mereka kepada hamba Tuhan, menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumah mereka. Ya. Di situ kita lihat di dalam 1 Korintus 18 ayat 2 sampai 3. Mereka menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumah mereka. Dan ada jangka waktunya di situ Bapak Ibu, 1 tahun dan 6 bulan. Kira-kira kalau saya numpang di rumah Bapak Ibu selama 1 tahun 6 bulan, saya bawa teman-teman, saya bawa istri saya bawa Kai dan Ken. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bersedia memberikan tumpangan kepada saya 1 tahun 6 bulan? Kalau ada, besok kita mulai. Bapak Ibu, menampung orang itu gak mudah. 1-2 hari oke lah, ya kan? 1-2 hari, ada yang beralasan, kalau ada keluarga lain di keluarga kita gak punya privacy. Apalagi rumahnya 1 lantai. Kita buka pintu, dia juga buka pintu. Suami istri berantem, sebelah dengar. Ya kan? Nggak mudah menerima tamu di rumah kita tinggal dalam waktu yang lama. Keluarga kita pun, saya percaya Bapak Ibu Saudara sepakat dengan saya. Keluarga kita pun, Bapak Ibu mikir, kalau dia bilang saya mau tinggal di rumahmu 1 tahun. Mikir Bapak Ibu Saudara. Belum lagi persoalan nanti kalau sudah tinggal di rumah, tamu ini seolah-olah dia merasa yang punya rumah. Sudah numpang, ngatur lagi. Ya kan? Dia bilang sama yang tuan rumah, tolong buatkan saya kopi dulu kan. Ya, numpang lagi, ngatur lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk menerima seseorang untuk tinggal di rumah kita 1 tahun 6 bulan. Tetapi Priscilla dan Aquila menerima Paulus dan kawan-kawannya untuk tinggal di rumah mereka selama 1 tahun dan 6 bulan. Melayani nggak harus di sini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu melayani Tuhan nggak harus di sini, berdiri di sini, main musik. Nggak harus Bapak Ibu Saudara. Mendukung pelayanan hamba Tuhan juga pelayanan. Ini yang mereka bisa. Mereka tidak punya duit yang berkelimpahan. Tapi mereka bisa memberikan tempat untuk Paulus bisa tinggal dalam pelayanannya selama 1 tahun 6 bulan di Korintus. Ini yang mereka bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu masih ingat kebaktian rumah tangga? Ingat ya, kebaktian rumah tangga KRT. Kebaktian rumah tangga itu berapa jam biasanya?
sampai 1 tahun 6 bulan enggak? Ya, cuma 2 jam paling. Jadi Bapak Ibu, apakah keberatan kita ibadah di rumah Bapak Ibu? Cuma 2 jam. Nanti saya telepon Ibu Koordinator supaya di-list nama-namanya, semua dapat bagian nanti kalau bisa. Jadi Bapak Ibu jangan nolak, please. Please, kalau Bapak Ibu tidak bisa terima saya 1 tahun 6 bulan, minimal Bapak Ibu membuka pintu rumahnya selama 2 jam kebaktian rumah tangga. Amin. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, mereka menerima Paulus dengan senang hati untuk tinggal bersama mereka dan melakukan pekerjaan yang sama dengan Paulus, yaitu sebagai tukang tenda. Sebagai orang yang numpang, Paulus sebagai hamba Tuhan juga, dia tidak tinggal diam, dia bantu juga pekerjaan Aquila dan Priscilla. Jadi, ini ada kerjasama yang baik. Antara yang menerima, yang membuka rumah mereka, mereka menyambut dengan sukacita, hamba Tuhannya juga tahu diri. Ya kan? Dia bantu juga. Jangan mentang-mentang sudah dibantu, lalu seenaknya saja. Ya kan? Ngelunjak. Enggak juga. Kalau kita lihat Paulus, dia juga membantu mereka untuk bikin tenda. Paulus tinggal bersama mereka 1 tahun 6 bulan. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Selain Paulus tinggal di situ untuk membuat tenda juga bersama-sama, Paulus juga mengajarkan firman Allah kepada Priscilla dan Aquila. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, maka melayani itu harus dengan sepenuh hati. Ya. Melayani harus sepenuh hati. Kalau kita membaca Kisah Rasul 1-3, mereka juga menopang dalam perekonomian. Kita tahu bahwa pada saat itu membuat tenda itu bukanlah penghasilan yang besar. Bukan penghasilan yang besar. Tetapi kalau kita melihat di sini, mereka tetap membantu Paulus dalam perekonomian mereka. Itu luar biasa. Memberi dengan segala keterbatasan. Memberi dari apa yang dia punya. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka terbatas, tetapi mereka mau mendukung hamba Tuhan. Bukan hanya membuka pintu rumah, tetapi mereka juga mau memberikan sesuatu yang mereka punya dalam bentuk menopang perekonomian para hamba-hamba Tuhan. Kita mendukung hamba-hamba Tuhan ada beberapa Bapak Ibu Saudara, gereja kita mendukung, dan tentunya itu juga karena dukungan Bapak Ibu. Karena uang yang kita pakai untuk mendukung hamba Tuhan itu dari persembahan Bapak Ibu. Itu dari persembahan Bapak Ibu. Kita pakai persembahan itu, kita dukung hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan di sana. Saya lihat Bapak Ibu Saudara di salah satu tempat Kalimantan Barat. Tidak punya penghasilan. Jemaatnya aja boro-boro jemaat memberikan kepada hamba Tuhan ini. Jemaatnya aja minta-minta kepada hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan memberikan kepada jemaat? Bagaimana jemaat memberikan kepada hamba Tuhan? Hamba Tuhannya juga gak punya apa-apa. Dia hanya melayani. Maka kita dukung dia. Dia mencoba buka usaha barbershop. Barbershop di sini berapa? Satu kali potong rambut ada yang 50.000, ada yang 35.000. Kalau dulu zaman saya 5.000, sekarang gak ada. Ya, betul ya, Abang Mario. Ya, Mario punya barbershop. Siapa yang mau potong rambut, kesana aja. Iya. Iya, personal branding. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang membuka di sana barbershop. Orang datang rame-rame, tapi nggak sanggup bayar juga. Artinya, dia buka kotak persembahan jadinya. Jadi semampunya bayar, tulisannya semampunya bayar. Dia potong rambut, pokoknya mau 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, taruh di situ. Saya tanya, berapa penghasilanmu? Ada 500.000 per bulan. 50.000 aja nggak nyampe, katanya. Hamba-hamba Tuhan seperti ini kita perlu dukung Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa gereja kita mendukung beberapa hamba Tuhan yang memang betul-betul
layak untuk kita dukung untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui apa yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu juga bisa mempergunakan itu untuk melayani Tuhan. Tidak harus di sini. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu melayani di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa memberi, membantu pekerjaan Tuhan melalui uang yang Bapak Ibu punya, itu juga pelayanan. Ya. Di sini ada Pak Samuel nih. Pak Samuel Patikawan. Awal-awalnya ngontrak di sana, rumahnya kecil. Ya kan? Rumahnya kecil. Tapi rindu untuk ibadah kebaktian rumah tangga di rumahnya. Mungkin Bapak Ibu tahu lah. Akhirnya apa? Pak Samuel bilang, kebaktian rumah tangga di rumah saya, tapi dilaksanakan di gereja. Atas nama Pak Samuel Patikawa, tapi dilaksanakan di gereja. Bukan di rumahnya, karena rumahnya kecil, nggak bisa beribadah di sana. Setelah itu Pak Samuel ngontrak rumah yang lebih besar lagi. Persoalannya, Pak Samuel orang Kristen, dan bukan orang Kristen yang di samping kiri kanan. Pak Samuel bilang, pokoknya harus kebaktian rumah tangga di rumah saya. Oke. Apa yang dilakukan Pak Samuel? Izin ke tetangga-tetangga. RT RW supaya ibadah. Itu luar biasa menurut saya. Ada usaha untuk membuka pintu rumah untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mereka juga terlibat dalam pemuridan. Ya. Terlibat dalam pemuridan. Dan dalam keterbatasan juga, mereka melakukan apa yang mereka bisa, Bapak Ibu. Bukan hanya membuka pintu rumah, bukan hanya membantu dalam perekonomian, tetapi juga mereka siap dimuridkan oleh Paulus. Mereka punya hati yang ingin belajar firman Tuhan. Waktu Pak Pendeta Semi Tobing mengambil keputusan untuk menjadi pendeta, saya kaget. Ya. Bapak Ibu tahu, Semi yang Bapak Ibu kenal dulu main gondang di sini masih kecil, main keyboard, kuliah di luar negeri, sekarang udah jadi pendeta. Tepuk tangan dulu buat Semi. Bapak Ibu, Bu Mira, Pak Sam mengkuliahkan dia di luar negeri. Pulang, udah S1, S2, pulang katanya mau jadi pendeta. Ya. Mungkin di sisi lain Bapak Ibu berpikir, mau jadi apa, mau jadi pendeta? Ya kan? Jadi pendeta mau makan apa? Ya kan? Tapi menurut saya keputusan menjadi pendeta itu luar biasa. Melayani Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan? Dalam melayani Tuhan. Kita jangan hanya menjadikan kita ini sebagai komentator, Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita soroti. Pelayanan ini kurang bagus, ini kurang bagus. Kalau perlu kita kritik. Tapi kita juga nggak berbuat apa-apa untuk membantu pelayanan. Mari Bapak Ibu kita terlibat dalam segala segi, entah itu guru sekolah minggu, entah itu penerima tamu, kolektan. Semua kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 16 ayat 4a dikatakan di situ, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kita perlu garis bawahi apa maksud Paulus mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Yang pertama, kalau kita lihat tadi, bahwa sebenarnya Priscilla dan Aquila ini diusir dari Roma. Mereka diusir dari Roma dan mereka tiba di Korintus. Kalau kita melihat pelayanan Paulus di Korintus, penuh dengan tantangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah dengar dia dilempari batu dan segala macam. Itu juga dihadapi di Korintus. Artinya, ketika dia menginap di rumah Priscilla dan Aquila, maka banyak orang yang tidak senang sama dia. Bisa jadi nyawanya terancam. Dan ketika dia nginap di rumah Priscilla dan Aquila, artinya begini. Priscilla dan Aquila pun harus siap kalau suatu saat rumah mereka akan didatangi oleh banyak orang untuk mencari Paulus. Mereka harus siap dengan konsekuensi itu.
Itulah yang dikatakan di sini. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Di dalam pelayanan Paulus di Korintus tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Bahkan ada orang yang hendak mau membunuh Paulus. Tetapi keluarga ini tetap menerima dia. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tentu mereka sudah siap dengan konsekuensi. Kalau suatu saat orang-orang akan melempari kita dengan batu, maka kita juga harus bersama-sama dengan Paulus. Itu luar biasa. Mempertaruhkan nyawa dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, di rumah mereka ini dijadikan sebagai tempat pertemuan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, Priscilla dan Aquila membuka rumah mereka supaya rumah mereka dijadikan sebagai tempat pertemuan. Jadi hamba-hamba Tuhan ada banyak saat itu, ada anak-anak rohaninya Paulus. Disitulah mereka bertemu, membicarakan pelayanan mereka dan segala macam. Mereka bersedia membuka pintu rumah mereka untuk itu. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa mereka melayani dengan motivasi yang murni. Tidak ada embel-embel dalam pelayanan mereka. Mereka memang melayani murni. Saya bangga jemaat kita ada banyak, jemaat kita bukan hanya satu, tapi lebih dari satu orang membiayai anak-anak yang sedang sekolah teologi. Itu juga bentuk pelayanan. Bapak Ibu juga kalau terbeban untuk itu, banyak pemuda-pemudi saat ini yang ingin sekolah teologi tapi tidak punya biaya untuk sekolah teologi. Bapak Ibu yang punya uang, pengen terlibat dalam pelayanan, Bapak Ibu bisa bantu mereka. Sekarang untuk menjadi sekolah pendeta tidak gratis lagi. Zaman kami gratis. Zaman kami. Padahal zaman saya belum terlalu lama-lama banget lah. Itu pun gratisnya harus ikatan dinas. Setelah saya lulus, saya ikatan dinas di sini 3 tahun. Itulah mengapa saya ada di sini waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetap kita bayar, 3 tahun kita bayar dengan pelayanan. Sekarang tidak ada ikatan dinas, tapi harus bayar. Bapak Ibu yang terbeban juga untuk membantu mereka. Bapak Ibu akan terlibat juga dalam melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu melihat ada hamba-hamba Tuhan yang menderita, yang kesusahan, kekurangan. Mungkin dia bukan hamba Tuhan juga, jemaat, sesama jemaat. Ketika Bapak Ibu bantu, Tuhan Yesus berkata apa? Ketika kamu memberi mereka pakaian yang tidak punya pakaian, memberi makan kepada mereka yang tidak punya makan, kita melakukannya untuk siapa? Kita melakukannya untuk Yesus. Jadi kalau kita melakukan untuk Yesus, tidak peduli dia mau berterima kasih sama kita apa enggak, itu urusan lain lah. Yang penting kita bantu, kita memberikan apa yang kita bisa. Apa yang Bapak Ibu bisa saat ini? Apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Coba kita koreksi diri kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, tanggal 1 September nanti akan ditabiskan panitia pemilihan penatua. Panitia pemilihan penatua Gereja Pokemon Pratama. Artinya, siapapun dengan syarat tertentu akan bisa melayani sebagai penatua di Gereja Pokemon Pratama. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, marilah Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap pelayanan itu sebagai beban. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Pelayanan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Enggak jadi penatua juga enggak apa-apa. Enggak jadi diaken juga enggak apa-apa. Enggak jadi singer juga enggak apa-apa. Tetapi setidaknya Bapak Ibu bisa mengambil bagian dalam hal apapun itu untuk mendukung pelayanan
di gereja Po Kemang Pratama. Suami dan istri ini luar biasa, memiliki hati yang murni dalam melayani Tuhan. Saya bangga kalau ada suami, istri, anak-anaknya juga semua melayani di tempat ini. Maka mari kita mengambil bagian Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, maka yang terakhir, kendati pun keluarga Priskila dan Aquila telah mendukung pelayanan dengan luar biasa, keluarga ini tidak pernah merasa berjasa dan mengintervensi rencana Allah dalam pelayanan Paulus. Ya. Mereka sudah membantu banyak hal, tetapi mereka tidak pernah merasa berjasa dan mengintervensi pelayanan Paulus. Mereka benar-benar tulus di dalam membantu pelayanan Paulus. Jadi melayani itu sebuah motivasi yang tulus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengharapkan atau punya motivasi-motivasi yang lain, mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan dan sebagainya, maka kita akan capek melayani. Capek. Suatu saat kita dikritik, suatu saat kita tidak dihargai dalam pelayanan, maka kita akan mundur dalam pelayanan. Tapi kalau kita melihat Tuhan, bahwa motivasi kita hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam pelayanan kita, segala tantangan kita bisa lewati dalam melayani Tuhan. Jadi kalau melayani alasan saya tidak punya waktu dan segala macam, saya pikir itu bukan alasan. Ibu Dokter Mira juga sibuk sekali. Kami rapat, Bu Mira juga sambil rapat. Jadi kami rapat, Bu Mira sambil pakai headset, rapat juga. Artinya sebenarnya sibuk. Tapi memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Dalam segala kesibukan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tetap memilih untuk mau terlibat dalam pelayanan, itu luar biasa. Jadi melayani itu bukan karena punya waktu yang kosong, waktu yang kosong itulah dipakai untuk melayani Tuhan. Itu namanya pelayanan bukan menjadi prioritas, hanya mengisi kekosongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai keluarga besar di Gereja Po Kemang Pratama ini, mari kita terlibat dalam pelayanan. Ya, kita membutuhkan banyak sumber daya lagi untuk membangun bersama-sama Gereja Po Kemang Pratama ini. Sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-32, usia yang cukup dewasa. Dan biarlah itu juga, usia itu membuat kita juga semakin dewasa dalam iman kita. Mari kita melayani bersama-sama di Gereja Po Kemang Pratama ini. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan pertumbuhan bagi Gereja Po Kemang Pratama. Sebagai keluarga, mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Ajak anak-anak Bapak Ibu, ajak suami, istri Bapak Ibu untuk melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga pelayanan kita di tempat ini dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita.